Shit. Gak boleh berkata kasar. Udah. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurusni, Head of Mekanik dari GRT, Gaung Racing Team. Sekian, terima kasih. Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kali ini intronya agak sedikit berbeda ya, karena ya ini proyekan motor Yamaha NMAX atau dengan kode 2DP. Ini motor tahun 2015 sebetulnya. Request ownernya sih cuma minta untuk dihilangkan ngebulnya sih ya, ngebul dan kalau bisa bonus bertenaga plus lebih irit sih. Jadi langsung aja ya kita ke spesifikasinya ya. Tadi mungkin udah kelihatan gitu ya, flyby, terus proses porting segala macamnya, terus ada juga tes akselerasi 060 sampai 080 juga. Nanti di menit 15-an ada tes akselerasi sampai 100. Kenapa nggak langsung dilakuin? Karena jalannya kurang memungkinkan ya. Ini pengambilannya sore. Nanti di akhir bakal ada pengambilan yang malam gitu. Jadi nanti ada top speednya berapa. Kalau penasaran bisa langsung di jump skip aja ke menit 15-an. Oke, langsung ke spesifikasinya aja ya. Pistonnya 60 mm dari standarnya 58, cuma naik 2. Mungkin bisa dibilang bukan bore up ya, tapi lebih ke arah oversize 200. Menggunakan piston LHK dengan profil pistonnya itu lebih datar ya, karena orinya dia lebih cekung sedikit ke bawah, dengan area sekitar 70% agak cekung, ini jadi datar. Kemarin setelah diperhitungkan rasio kompresinya adalah 11,5 dibandingkan 1. Jadi nggak terlalu besar ya, jadi memang masih cukup lah gitu untuk kebutuhan daily. Porting juga sedikit, kemudian klepnya menggunakan klep Yamaha YZF R15. Nggak PNP ya, jadi sedikit ini ada rubahan sedikit sih, cuman rubahan seating klep yang gitu-gitulah, normal lah gitu. Tapi ukuran lainnya sama, jadi ukuran Boss klepnya ya diganti sih sama Boss klep R15. Paling itu ya kalau untuk spesifikasi mesin. Jadi piston 60 porting, terus kemudian
apa namanya, klep R15 paling itu gitu ya. Terus untuk injektor, throttle body, electronic control unit semuanya masih standar ya, standar pabrik. Kemudian untuk lainnya kayak mesin kiri ini masih menggunakan 11 gram roller 11 gram, sisanya ya masih inilah gitu, masih stok bawaan lah gitu, dan belum dirubah ya. Jadi ini belum maksimal, nanti ini masih project, masih terus berjalan. Nanti mungkin akan ada finalnya berapa, nggak tahu, bakal gua update di channel gua atau di channelnya Gaum Racing Team, karena ini adalah projectnya GRT sebetulnya yang gua upload di channel gua. Cuman kebetulan gua rider gue yang bawa gitu motornya. Jadi paling itu sih apa namanya, spesifikasinya. Terus kemudian knalpotnya karena request ownernya dia minta agak adem, jadi dikasih DX Generation X-Less yang karbon, yang panjang ya, yang long, yang karbon, dengan inlet 51 mili, headernya bending. Bisa dibilang sebetulnya agak overkill ya gitu, tapi ternyata pas di hasil akhir mungkin kedengeran juga ya suaranya pas flyby juga, jadi exhaust note-nya cukup berasa gitu. Karena kemarin perhitungan gua dimintain seperti itu biar agak padat aja gitu, dan ternyata ini terlalu padat. Setting CO juga, CO-nya sudah mentok ya di CO 30 di Yamaha, udah di setting, itu udah mentok gitu. Ya intinya sih itu ya. Jadi 0 sampai 60-nya di 4 detik, 4 sampai 5 detik, mungkin konstannya di 5 detik. 0 sampai 100-nya di berapa sih tadi itu, 13 detik, tapi mungkin kalau untuk konstan di 14-15 detik gitu. Tapi best time gua 0 sampai 100 pakai motor ini di angka 13 detik. Nanti ada recordnya sih gitu. Jadi oke, kita mulai dulu pembahasan, di breakdown satu persatu. Kenapa sih perlu diganti pistonnya ke ukuran 60 mm? Jadi konstruksi dari Yamaha sendiri ya, Yamaha itu dia udah dihasil gitu kan, dan terutama motornya sendiri sudah berusia 5 tahun, ini sudah jalan tahun ke-6. Baru perpanjang pajak kemarin ya, baru perpanjang kaleng kemarin gitu kan. Jadi udah cukup tua juga, jadi dinaikin 2 mili sebetulnya hanya untuk menghilangkan baret gitu ya. Terus buat dia sisa-sisa ngebul yang kemarin lah gitu, jadi pembersihan lah, sederhananya seperti itu gitu. Terus kenapa harus diganti klep R15, kenapa harus diporting ya, sebetulnya itu kan bagian dari volumetric efisiensi ya. Jadi kalau portingannya bagus maka dia otomatis pembakaran di dalam chamber juga akan semakin baik gitu. Jadi nggak begitu ekstrim sih gitu, cuman memaksimalkan aja tekanan dalam mesinnya berapa, karena electronic control unitnya masih standar, terus coilnya juga masih standar gitu. Ini yang 2015 ya gitu. Nggak neko-neko, nggak apa-apa sih, paling cuman itu doang. Terus knalpot juga akhirnya dipilih dengan inlet 51, balik lagi untuk support scavenging effect dari mesin yang udah pakai piston 60 itu sendiri gitu. Dan kemudian juga ini ada sedikit salah perhitungan ya. Jadi kemarin ada pilihan antara menggunakan inlet 38 atau inlet 51. Saya pikir kemarin kalau pakai 38 hasil akhirnya akan terlalu keras gitu, karena nanti kepadatan suaranya juga akan terlalu keras gitu. Tapi X-Less yang biasanya dipakai di Moge seperti Z800 gitu ya, R6N, biasanya dia nggak ada suaranya gitu, karena dia termasuk karbon yang long juga, yang panjang juga. Tapi ternyata setelah dipakai motor ini exhaust note-nya kerasa juga gitu loh. Jadi akhirnya mungkin untuk daily dipasangin peredamnya juga gitu. Itu udah sepaket sih sebetulnya belinya, dari DX-nya juga udah ini sih gitu. Untuk yang mau tahu biaya secara kasar sih, mesinnya mungkin habis sekitar 2.100.000 lah. Nanti perinciannya gue taruh di kolom deskripsi. Terus apalagi ya, paling knalpot di harga 1,7 udah include dengan ongkos kirim. Kalau gue tinggal di Karanganyar, jadi udah include ongkos kirim dari Purbalingga ke Karanganyar. Terus apalagi ya, mungkin ya ini sama ganti sih. Oh ya, dari ownernya sendiri dia ganti sedikit lebih banyak untuk di pengereman ya. Jadi karena kita fokusnya sama mesin, ownernya lebih fokus sama pengereman. Jadi kalipernya itu, master remnya menggunakan master rem Yamaha X-Max. Terus kemudian kaliper yang belakang pakai kaliper Old Fiction dengan kode 3C1, sementara kaliper depan menggunakan kalipernya YZF R15. Itu dua-duanya sama ya, pakai kaliper depan belakang gitu ya. Jadi yang depan punya depannya R15, yang belakang punya Fiction yang lawas. Itu feeling sih so far ya,
Gue sih ngerasa motornya masih dalam kategori terlalu kalem sih ya, istilahnya terlalu kalem, tapi memang secara statistik dia udah naik sih gitu performanya. Untuk fuel consumption sendiri di rata-rata untuk penggunaan daily masih tembus di angka 1:40-an. Memang rekornya sendiri di 50 ya. Dia 1,8/100 berarti sekitar 52-55 lah gitu. Cuman kalau buat daily yang sehari-hari secara realistisnya mungkin ada di angka 40 km, 43 lah, 43 km per liter, jadi nggak terlalu boros, nggak terlalu irit. Dan untuk luar kota sendiri kemarin udah dites gitu ya untuk top speed, jadi dipanteng di kecepatan 121 km per jam itu masih di 1 liter 20-an. Itu dengan throttle yang sudah dipol-polin gitu. Balik lagi ya, ini kiriannya, mesin kirinya belum begitu perfect. Ini masih dalam tahap preset. Mungkin nanti pengembangannya akan lebih panjang lagi gitu kan. Terus feeling lain untuk pengereman jadi lebih pakem ya menggunakan Fiction ini gitu, dan R15 agak lebih cepat juga ngeremnya. Paling itu doang sih yang banyak dirubah gitu. Kalau misalnya beloknya agak ini, oh ya sama stangnya, stang fat bar ya gitu-gitulah. Nanti itu mungkin bisa langsung tanya ke ownernya apa aja yang diganti sama ownernya. Paling itu terus target mungkin ya, target kedepannya di motor ini mungkin bisa sekitaran top speed di angka 130 km per jam untuk daily juga. Kita ngejar range kecepatan lebih tinggi juga biar fuel consumptionnya juga lebih kerasa, lebih irit gitu. Dan motor ini memang purpose-nya untuk jarak jauh ya, antar kota, antar provinsi. Kebetulan ownernya memang banyak touring gitu kan, tugas kemana-mana gitu. Jadi paling itu dulu dari gua. Nanti bakal ada video lain, bukan video lain ya, kelanjutan dari video ini itu tes top speednya. Mungkin nanti malam ya diambil videonya. Dan balik lagi ya, semuanya belum maksimal karena satu, mesin kirinya belum maksimal, yang kedua ya lu lihat sendiri jalannya juga agak gimana gitu ya. Terus tapi it's okay gitu. Jadi mungkin langsung aja. Jadi yang tadi awal prediksi di menit ke-15, mungkin di menit ke-13 udah masuk ke video tes top speed dan lain sebagainya gitu aja. Semoga pendek videonya, semoga bermanfaat. Green Wombat